Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 RKI akan mempresentasikan mengenai memahami hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Oktaria Lutfiati Romizani dengan NIM P1337420622052. Saya Anissa Dinda Santoso dengan NIM P13374206220. Saya Tiffany Pangestu dengan NIM P1337420622070. Keajaiban penciptaan manusia. Manusia yang akan hidup di bumi ini awalnya hanya dari sebuah sperma dan sel telur yang bertemu di rahim ibu. Dengan sistem khusus yang disiapkan dan diciptakan oleh Allah, sel sperma bersatu dengan sel telur dan membentuk sebuah sel kehidupan baru yang berkembang dalam rahim seorang ibu. Ibu, ayah, saudara, kerabat, kawan, atau orang yang tidak dikenal, dan semua yang hidup di dunia saat ini dan di masa lampau mengalami fase-fase penciptaan yang mengagumkan. Setelah melewati masa di mana manusia belum merasakan keberadaannya sama sekali, Allah membentuk tubuhnya dari sebuah sel menjadi manusia sempurna. Rangkaian penciptaan manusia. 1. Fase awal. Dari berjuta-juta sperma yang terpancar, hanya ada satu yang bisa bertemu dengan sel telur seorang wanita. 2. Segumpal darah yang melekat di rahim. Sperma yang bertemu dengan sel telur menjadi sel tunggal yang dikenal sebagai zigot. Setelah itu, zigot akan berkembang dengan membelah diri menjadi gumpalan daging. Zigot melekat pada dinding rahim dan kemudian akan berkembang menjadi janin. 3. Menuju rahim. Rahim menjadi tempat paling aman bagi janin hingga menjadi manusia sempurna yang siap dilahirkan. Di rahim, janin memperoleh oksigen dan zat-zat makanan yang terus-menerus agar tetap hidup dan berkembang. 4. Penyempurnaan organ. Tulang dan otot terbentuk secara bersamaan. Janin yang ada di dalam rahim terus berkembang sampai semua anggota tubuh janin benar-benar siap untuk dilahirkan di dunia. 5. Lahir ke dunia. 5. Lahir ke dunia. Setelah memasuki usia 9 bulan lebih, manusia terlahir di dunia. Tubuhnya harus bertarung melawan kuman-kuman penyakit yang ada di sekelilingnya. Keistimewaan ASI adalah melindungi bayi dari ancaman kuman dan penyakit, karena ASI mengandung antibodi. Hakikat manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk Allah yang lain. Bahkan, Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud pada Nabi Adam. Masyarakat Barat memiliki pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang paling memiliki jiwa dan raga serta dibekali dengan akal dan pikiran. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Allah melengkapi manusia dengan berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sendiri. Di antara potensi-potensi tersebut adalah potensi emosional, potensi fisikal, potensi akal, dan potensi spiritual. Keseluruhan potensi manusia ini harus dikembangkan sesuai dengan fungsi dan tujuan pemberian oleh Allah. Sifat, potensi, dan keunikan manusia di antara makhluk-makhluk lain. Yang pertama, sifat manusia. Sifat manusia yang baik ataupun buruk adalah sebuah kewajaran yang dimiliki oleh seorang individu, karena setiap manusia juga mengalami perjalanan hidup yang berbeda-beda. Sifat-sifat Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah dianugerahkan kepada manusia untuk ditumbuh kembangkan, namun tidak akan mampu menandingi sifat-sifat kemahaan Allah SWT. Tugas dan tujuan manusia dalam hal ini adalah mengembangkan potensi-potensi baik tersebut sebatas kemampuannya sebagai manusia melalui pelayanan pendidikan Islam yang disertai dengan rasa amanah. Yang kedua, potensi manusia. Potensi manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, potensi naluriah. Memiliki beberapa dorongan yang berasal dari dalam diri manusia. Potensi ini juga dipakai sesuai dengan kebutuhan manusia dan untuk perkembangannya. Kedua, potensi fisik.
Potensi fisik ini bisa dijabarkan atas anggota tubuh atau indera yang dimiliki manusia. Potensi fisik ini digunakan manusia untuk mengetahui hal-hal yang ada di luar diri mereka. Yang ketiga, potensi akal. Hanya diberikan Allah kepada manusia, sehingga potensi inilah yang benar-benar membuat manusia menjadi makhluk yang sempurna dan membedakan dengan makhluk yang lainnya. Kemudian, keunikan manusia. Manusia sendiri memiliki keunikan yang membuat manusia menjadi istimewa. Di antaranya, yang pertama, menghabiskan waktu masa kecil yang lebih lama. Kedua, mengenal pakaian. Yang ketiga, otak sempurna atau dapat berpikir. Yang keempat, dapat berbicara. Selanjutnya yaitu misi hidup manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan misi khusus kepada umat manusia untuk menguji dan mengetahui mana yang jujur, beriman, dan dusta dalam beragama. Misi utama manusia di muka bumi ini yaitu beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekedar beribadah, manusia juga harus menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman adalah pondasi dalam beramal soleh. Hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam. Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk beragama dan mempercayai adanya Tuhan. Allah adalah pencipta yang tidak memiliki awal dan akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kuasa dan Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Alam ini adalah ciptaannya. Semua yang diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan suasana dan keadaan yang ada di bumi ini. Namun, kadang manusia yang menipu diri mereka sendiri. Kebaikan itu akan datang jika kita berusaha. Jika kita tidak bersabar, maka akan putus asa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji manusia dengan kebaikan dan keburukan yang ada di sekitar kita. Kesimpulannya, manusia yang mengatur kehidupannya sendiri di dunia ini. Mereka berusaha melestarikan alam, tetapi tidak sedikit juga yang melakukan kerusakan. Semua itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah kelak pada waktu perhitungan amal. Sedangkan makhluk lain selain manusia bebas dari tanggung jawab karena mereka hidup di dunia ini tanpa karunia akal dan apa yang mereka lakukan adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah memberikan akal dan pikiran manusia untuk beriman dan bertakwa kepadanya. Keadaan alam ini dipengaruhi oleh amal perbuatan manusia. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, itu berasal dari kami dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.